Halo, assalamualaikum sahabat KC. Hari ini Kebun Cilik akan berbagi info tentang bagaimana cara agar merubah akar angin menjadi akar aktif. Nah, ini contoh untuk akar anginnya ya. Nah, kemarin ini sudah saya treatment sebenarnya, kemudian saya bongkar untuk memberikan contoh. Makanya ini akar anginnya sudah kelihatan ada akar aktifnya sedikit itu. Yang putih-putih itu adalah akar aktif. Sedangkan batang yang kuning kayak, nah ini yang kuning ini adalah akar angin. Yang di ujung putih itu adalah akar aktifnya. Kemarin memang sudah sempat saya uji coba 2 hari kemudian saya bongkar. Karena ingin menunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk merubah akar angin ini menjadi akar aktif. Nah, di sini sebenarnya ada 2 cara untuk merubah akar anginnya menjadi akar aktif. Nah, cara yang pertama ini sangat mudah. Kita tinggal membenamkan akar angin ini ke dalam media tanam. Nah, di sini saya memakai media tanam Sphagnum moss. Karena Sphagnum moss ini merupakan media tanam yang sangat bagus untuk pilo ya. Nah, seperti ini tinggal kita benamkan ke media tanam, kemudian kita tutup lagi dengan media Sphagnum mossnya. Nah, ini nanti akan menjadikan akar angin tersebut menjadi akar aktif. Akan tetapi cara yang pertama ini akan sangat mempersulit jika kalian ingin memperbanyaknya, ingin memotongnya, karena akar anginnya ini tadi akan tercampur ke media tanam utama. Jadi kan karena kita benamkan jadi satu ke media tanam yang batang utamanya, nanti akarnya juga akan jadi satu sih. Nah, cara yang kedua kita bisa menggunakan bantuan kalau di sini saya menggunakan penutupnya ini dari aqua bekas. Ini aqua gelas yang bekas, kemudian saya potong karena ini sangat terlalu mepet ya sama batang utama, jadi saya menggunakannya terbalik seperti ini, jadi saya lingkarkan. Kalau agak tinggi sih bisa dibuat seperti gelas gitu. Nah, ini kita tinggal menambahkan media Sphagnum moss untuk menutupi akar anginnya. Nah, ini kalian bisa tambahkan Sphagnum mossnya ke sini ya. Nah, ini usahakan Sphagnum mossnya ini tidak jadi satu sama Sphagnum moss yang paling bawahnya, agar akar anginnya yang nanti akan menjadi akar aktif tidak sampai ke bagian media tanam yang bawah ya, untuk mencegah tercampur sih ini sebenarnya tujuannya. Jadi ini akan mempermudah untuk kita memperbanyaknya. Nah, kalau sudah seperti ini, biarkan kita tunggu kurang lebih 2 pekan. Nanti setelah 2 pekan kita akan bongkar kembali, kita lihat pertumbuhan akar anginnya sudah seperti apa. Apakah sudah bisa menjadi akar aktif atau belum. Nah, ini setelah 2 pekan, sekarang kita akan bongkar dulu, kita akan buka ini pelapisnya, penutupnya ini yang dari aqua gelas plastik ini. Kita akan gunting. Sebentar ya, saya gunting dulu. Nah, sambil saya membuka ini, kita akan berusaha menjelaskan bagaimana cara merawat si pilo Brachialia ini. Nah, sebenarnya untuk semua jenis pilo, dia lebih suka media yang lembab. Jadi menurut saya sih dia paling seneng media seperti Sphagnum moss ini daripada media yang lain, karena media ini sangat cepat untuk menumbuhkan akar dan memaksimalkan pertumbuhannya. Cuman kekurangannya nanti dia akan tidak begitu kokoh jika tanaman ini sudah dewasa memang. Nah, itu untuk media tanam. Kemudian untuk spot, agar si Burlmac variegata ini warna variegatanya keluar, sebaiknya kita taruh di tempat yang agak terang. Jadi biarkan dia terkena simat pagi sampai jam 11-an lah, itu tidak masalah.
cuman tetap di bawah naungan ya. Biasanya sih kalau kita taruh di teras yang di bawah naungan kan dia tetap bisa terkena simat pagi ya. Nah itu usahakan dia kena simat pagi agar warna variegatanya ini bisa lebih keluar lagi. Nah untuk penyiraman, karena saya memakai media sphagnum moss dan saya memakai sistem water tray, jadi saya menyiramnya ini hanya ketika wadahnya ini surut dan habis airnya. Jadi tidak saya siram setiap hari ya untuk media yang menggunakan sphagnum moss. Nah ini saya bongkar dulu. Ini sudah saya buka tadi pelindungnya. Nah itu sudah terlihat ya, kalau akar aktifnya sudah mulai muncul ini, yang putih-putih tadi. Nah itu, yang putih-putih itu ada akar aktif ya. Jadi kita harus pelan-pelan memang untuk membuka mossnya ini, takutnya nanti akar aktifnya ini akan, untuk menghilangkan media sphagnum yang menempel di akar. Jika kalian ingin memindahkan tanaman ini ke media lain, kita bisa dengan cara menyemprotnya dengan air. Karena jika kita pisahkan satu-satu dan ternyata akarnya sudah rimbun, takutnya nanti akan merusak akar aktifnya, jadi akan membuatnya patah. Nah ini bisa kalian lihat ya, ini setelah 2 pekan akar aktifnya sudah mulai tumbuh dan sudah mulai panjang ini. Nah itu badi yang sebelah sini. Nah ini kemarin kan akar anginnya sangat kecil sekali, cenderung cuman kecil gitu. Sekarang sudah tumbuh putih panjang ini. Nah ini cara mudah ya untuk kita membuat akar angin menjadi akar aktif, sehingga kita lebih cepat untuk memperbanyaknya. Nah jika sudah seperti ini, kita bisa tinggal memotong batangnya, kemudian kita tanam ke media lain. Karena kalau kita memperbanyak hanya dengan akar angin memang bisa sih, cuman kan peluang untuk cepat tumbuh itu lebih kecil daripada jika kita memperbanyak sudah mempunyai akar aktif. Nah kalau kayak gini kan kemudian kita potong terus kita tanam ke media lain, dia akan lebih cepat tumbuh dan peluang tumbuh dengan subur itu lebih besar sih peluangnya. Hampir 100% dia bisa hidup pasti. Daripada kita memotong batang ini yang hanya membawa akar angin, itu lebih lama tumbuhnya dan peluang untuk tumbuh juga nggak sampai 100% lah, pasti akan ada kegagalan di situ. Untuk pemupukan yang menggunakan media sphagnum moss, kita bisa menggunakan pupuk cair B1 ya. Nah, di sini saya menggunakan vitamin B1 untuk pemupukan si variegata prickly ini.